Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini ibu akan memberikan materi mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Sebelumnya kita akan membahas apa kompetensi dasar daripada materi yang ibu berikan, yaitu menganalisis sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Tujuan pembelajaran kita ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan hakikat demokrasi. Yang kedua, siswa dapat menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang ketiga, siswa dapat membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Nah, di sistem dinamika demokrasi Pancasila, kita akan membahas dua permasalahan, yaitu pertama, hakikat demokrasi, yang kedua, dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Dalam hakikat demokrasi, pengertiannya adalah sistem bermasyarakat dan bernegara, serta pemerintahan yang memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintah. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan membahas yaitu satu, apa makna demokrasi, dan kedua, klasifikasi demokrasi, dan ketiga, prinsip demokrasi. Makna demokrasi, kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu dari bahasa Yunani, demos artinya rakyat, dan kratos artinya pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan pemerintahan rakyat. Jadi kalau menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, di sini bisa anak-anak lihat ada klasifikasi demokrasi, yaitu yang pertama berdasarkan titik beratnya terbagi atas tiga. Yang pertama demokrasi formal, dua demokrasi material, tiga demokrasi gabungan. Kemudian kalau kita melihat berdasarkan ideologinya, ada terbagi dua, demokrasi konstitusional atau liberal. Yang kedua, demokrasi rakyat atau proletar. Berikutnya berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, yaitu ada dua, demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Nah, di sini ada penjelasan daripada demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya, yaitu pertama demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi penghilangan kesenjangan di bidang ekonomi. Yang kedua, demokrasi material, yaitu demokrasi yang menitikberatkan upaya menghilangkan perbedaan bidang ekonomi, persamaan bidang politik kurang diperhatikan, bahkan dihilangkan. Dan yang ketiga, demokrasi gabungan, yaitu demokrasi yang mengambil kebaikan dan menghilangkan keburukan dari demokrasi formal dan material. Nah, kalau dari contoh demokrasi berdasarkan ideologi, di sini ada demokrasi konstitusional atau sering disebut dengan demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan atas kebebasan atau individualisme. Yang kedua, demokrasi rakyat atau sering disebut juga dengan demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme dan komunisme. Selanjutnya, di sini ada juga demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama itu demokrasi langsung, yaitu demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum negara atau undang-undang secara langsung. Sedangkan yang kedua adalah demokrasi tidak langsung, yaitu demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Nah, pembahasan kita yang ketiga adalah prinsip-prinsip demokrasi. Di sini ada 7 prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, negara berdasarkan konstitusi. Yang kedua, jaminan hak asasi manusia. Ketiga, kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. 4, pergantian kekuasaan secara berkala. 5,
adanya peradilan bebas dan tidak memihak. 6. Penegakan hukum dan persamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum. Dan yang terakhir adalah jaminan kebebasan pers. Nah, setelah Ibu tadi menjelaskan semua materi mengenai hakikat sistem demokrasi Pancasila, nah di sini Ibu meminta untuk anak-anak agar mengerjakan tugas. Ada 4 tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan demokrasi? Ya, Ibu rasa anak-anak sudah tahu apa yang dimaksud dengan demokrasi. Yang kedua, apa saja ciri negara demokrasi? Dan yang ketiga, jelaskan pengertian demokrasi Pancasila. Dan yang terakhir, mengapa negara Indonesia menggunakan demokrasi langsung? Nah, tugasnya dikerjakan dan kirim ke WA pribadi Ibu. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan anak-anak Ibu sekalian bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.